Amelia merasakan denyut di hatinya. Tuan Nindra adalah seorang ahli hipnotis yang terkenal di dunia. Dia telah belajar kedokteran dan tentu saja mendengar namanya. Tuan Nindra datang ke sini. Dia pasti telah mengobati gangguan tidur Henry. Tampaknya gangguan tidurnya lebih serius dari yang dia kira. Amelia khawatir, jadi dia datang ke pintu ruang kerja. Pada saat ini, ada suara aneh di dalam. Amelia terkejut dan dengan cepat membuka pintu ruang kerja. Ruang belajar berantakan, semua kertas di atas meja jatuh ke karpet, dan jam di tangan Tuan Nindra juga rusak. Henry berdiri di depan meja, kedua tangannya yang besar ditopang di atas meja, urat di telapak tangannya melompat dengan keras, dan dadanya yang halus terengah-engah seperti binatang buas. Mendengar suara pintu terbuka, Henry mengangkat kepalanya, dan Amelia menatap matanya yang dalam dan sipit. Sekarang matanya berlumuran darah merah yang mengerikan dan rasa malu yang mengerikan. Dia tampaknya menjadi orang yang berbeda sekarang. Amelia sudah tidak asing lagi dengan orang ini, dan baru bertemu tadi malam. Keduanya saling memandang, Henry menekan bibir tipisnya menjadi busur putih dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluar." Amelia berdiri diam. Kepala pelayan mengambil jam yang rusak dan membawa Tuan Nindra keluar, dan menutup pintu ruang kerja. Sebuah pintu memisahkan dua dunia. Amelia memandang Tuan Nindra. "Tuan Nindra, bagaimana kabarnya?" Tuan Nindra menggelengkan kepalanya. "Pada awalnya saya bisa menghipnotis guru dan membiarkannya beristirahat selama sehari setiap bulan. Tetapi kondisi mentalnya terlalu cepat, guru sangat waspada, dan garis pertahanan di dalam hatinya sangat kuat. Bahwa itu menakutkan, tidak mungkin lagi menghipnotisnya." Amelia tidak heran. Henry adalah pria dewasa, dalam, dan tertutup, yang jarang membocorkan emosinya. Orang seperti itu tenang dan dapat menunjukkan pengendalian diri hingga tingkat yang tinggi bahkan hampir tidak normal. Amelia dengan lembut menjatuhkan bautnya, lalu dia mengulurkan tangan dan memutar kenop pintu, ingin masuk. "Nona muda, tidak, jangan masuk, berbahaya bagimu untuk masuk sekarang." "Apakah kamu lupa kejadian tadi malam?" Pak Parman dengan cepat mencoba menghentikannya. Amelia memandang Pak Parman dengan pupil bening. "Pak Parman, ini karena saya belum lupa kejadian tadi malam, jadi saya mau masuk." Begitu gangguan tidur berkembang menjadi penyakit jiwa, dia tidak akan bisa mengendalikan penyakit suram dan mudah tersinggung dalam dirinya. "Aku akan membagi kepribadian kedua ini, dan kepribadian kedua akan menggantikannya sepenuhnya." Petik 2. Pak Parman memucat. Amelia mendorong pintu dan masuk. Dalam situasi tersebut, Henry memandang Amelia yang kembali, dan kabut di alisnya melompat ke lapisan lain. "Keluar, jangan izinkan saya mengatakannya untuk ketiga kalinya." Amelia melangkah maju, matanya yang gelap dipenuhi dengan senyuman cerah. "Tuan Mahendra, aku hanya ingin mencoba apa yang akan terjadi jika kamu mengatakannya untuk ketiga kalinya." Henry merasa tidak nyaman dan terganggu. Urat biru di dahinya menonjol. Tubuhnya perlahan kehilangan kendali. Dia tidak ingin menyakitinya. Mengulurkan tangan untuk menggenggam lengan ramping Amelia, dia berkata dari tenggorokannya, "Pergi." Dia mendorongnya. Amelia tidak bisa berdiri. Dia terdiam, dan ketika dia jatuh di karpet, dahinya membentur sudut tajam meja kopi, dan darahnya tiba-tiba menetes. Mendesis. "Seau." Amelia mendengus kesakitan, menutupi luka dengan tangannya, dan darah segar mengalir dari jari-jarinya. Henry menyusut. Dia segera mengeluarkan kotak obat dan menggunakan kapas yang dicelupkan ke dalam alkohol untuk mengobati lukanya. "Ingat sekarang, ini adalah konsekuensi dari membiarkan saya berbicara untuk ketiga kalinya." Amelia melihat rahangnya yang keras. "Konsekuensinya, Tuan Henry, apakah ini kekerasan dalam rumah tangga?" Henry membantunya memakai pembalut, bibir tipisnya melengkung sedikit tersenyum.
kamu berani masuk ketika kamu tahu aku akan melepaskan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa kamu begitu berani? Amelia menatapnya dengan mata yang indah. Tuan Henry, yang lain takut padamu, aku tidak takut padamu. Jari ramping Henry dengan ringan berhenti, dan dia melihat ke wajah kecilnya yang menyedihkan karena pembalutnya. Keluar dan tinggalkan aku sendiri. Setelah berbicara, Henry membantu Amelia berdiri. Amelia dengan cepat mengulurkan tangan putih kecilnya dan langsung memeluk pinggangnya yang halus. Saat gadis itu memeluknya, tubuh kaku Henry dengan cepat menjadi lebih kaku. Tubuhnya selembut seperti tanpa tulang, dan wajah kecilnya menempel di dadanya yang kokoh, seperti kucing kecil yang lembut dan jinak yang menempel padanya. Henry kembali mencium aroma tubuh yang menyenangkan darinya, yang perlahan merayu sarafnya. Saat ini, Amelia berbisik di pelukannya, "Tuan Henry, jangan sendiri, biarkan aku menemanimu." Pembuluh darah biru Henry yang mengerikan perlahan menghilang, dan bahkan bayangan menakutkan di bawah matanya pun menghilang. Dia mengangkat tangannya dan memeluknya. Menempatkan wajah tampannya di rambut lembutnya dan mengelusnya, aroma tubuhnya membuatnya merasa sangat familiar. Mungkin ini alasannya karena dia baru makan selai stroberi, sehingga dia masih diwarnai dengan aroma dessert buah susu. Amelia memeluknya dengan tenang sejenak, lalu menggerakkan tangan kecilnya ke atas sepanjang pinggang halusnya, membelai tulang belikat punggungnya yang kaku. "Jika kamu masih merasa tidak nyaman, kamu bisa menggigitku. Cobalah." Ventilasi emosional yang tepat diperlukan. "Menggigit Anda? Apakah kamu tidak takut sakit?" Berpikirlah dengan jernih. Yang saya bicarakan tentang Amelia berdiri berjinjit dan menggigit bahunya yang lebar. Dia menggigitnya dengan cepat dan keras, tidak ada aba-aba, dan darah dengan cepat mengalir dari kemeja putihnya. Dia menggigitnya hingga berdarah, hampir menggigitnya seperti sepotong daging. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat otot Henry menegang. Dia menggendong gadis itu dan mundur beberapa langkah. Betis Amelia membentur tepi sofa. Detik berikutnya, keduanya berguling ke dalam sofa. "Nyonya Mahendra, apakah kamu membalas dendam?" Henry menekannya ke bawah, matanya yang sipit perlahan menghilang dari kabut dan dia mendapatkan sedikit kejelasan. Amelia mengangkat alis pedangnya yang halus. "Kamu baru saja mendorongku, dan sekarang aku menggigitmu. Apa menurutmu kita seimbang?" Amelia ingin bangun, tetapi Henry menekan bahunya yang bersinar dan menekan punggungnya. Postur kedua orang itu saat ini agak ambigu. Amelia menghantam matanya, dan dua api merah melompat di bawah matanya, dengan menatapnya seolah dia adalah mangsa yang lezat. "Tuan Henry, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat harum, kamu belum memberitahuku parfum merek apa yang kamu gunakan terakhir kali?" Amelia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan bercanda, "Tuan Henry, saya katakan bahwa saya tidak menggunakan parfum. Anda telah terjerat dengan pertanyaan ini sampai sekarang, dan saya harus curiga bahwa Anda berbicara dengan saya atau dengan orang lain?" Henry selalu tahu bahwa matanya indah, apalagi sekarang dia berlomba-lomba dengannya. Dia sangat lincah. Dia menutup matanya yang tampan, menempelkan bibir tipisnya pada perban di dahinya, dan dengan lembut berkata, "Sakit? Maafkan aku, maaf." Maaf. Kulit kepala Amelia mati rasa ketika pria yang begitu kuat dan mendominasi berkata, "Maafkan aku," padanya dengan suara gumaman yang begitu rendah. "Penjahat ini, kami bahkan terikat, jadi tidak masalah. Tuan Henry, biarkan aku pergi dulu." Amelia mengulurkan tangannya ke dada, mencoba mendorongnya menjauh. Tapi Henry tidak bergerak, dia masih mengulurkan tangannya dan memegangi wajah mungilnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.